2019, tepat sebelum pandemi itu diundang KBRI kita di Riyadh, Arab Saudi untuk ikut International Kopi dan Kakao. Alhamdulillah kita dapat juara 3 untuk yang Arabica, International Kopi. Itu lombanya di mana itu? Di Riyadh, di Arab Saudi, dan itu untuk key gradernya memang bukan orang Arab, jadi tuan rumah tidak boleh menyediakan key grader. Jadi cariin key grader yang negara luar dan semua disabet kopi Indonesia. Wih. Jadi pertama itu insya Allah Honey Sumatra, yang kedua Sumatra Natural, yang ketiga kopi Arabica Ledug. Kita brand merek kita Ledug. Kopinya kopi ledug. Iya, kopinya kopi ledug. Ya. Jadi itu dan musuhnya sih kopi-kopi Afrika sama sebagian Asia. Jadi cukup membanggakan karena yang juara kopi Indonesia. Membawa nama Indonesia itu guys. Tapi temanya yang paling diangkat dari nanti yang akan dipresentasikan itu lebih ke apa nih Pak? Esensinya. Kalau Arabica kita menurut orang Puslit Kokap, Pusat Pemilihan Kopi dan Kakao Indonesia, itu lebih herbal karamel. Herbal karamel. Ya, jadi ada manisnya walaupun tanpa gula ya. Ada juga herbal dan yang sebetulnya yang istimewa ini rasa frutinya. Jadi endemik di Welirang ini banyak tanaman kayak beri hutan. Orang sana bilang stroberi liar. Buahnya kayak stroberi tapi tanamannya perdu. Nah, itu beri hutan sebetulnya maksudnya. Nah, itu frutinya rasanya itu. Jadi beri hutan itu tadi. Nah, di setiap gunung rasa frutinya berbeda tergantung tanaman buah di sekitarnya. Kalau di Bali Kintaman itu lebih ke orange jeruk. Kalau di Arjuna yang sebelahnya Welirang itu lebih ke mangga. Kalau kita lebih ke beri hutannya. Beri. Jadi memang di sekitar perkebunan kopi banyak tanaman beri hutan sih. Yang mungkin nanti yang itu kan ada karamel. Iya. Ice caramel latte. Iya, bagi yang suka manis itu milih ke karamel. Tetapi bagi yang suka nano, iya. itu lebih ke Arabica single origin. Karena Arabica kita lengkap, ada herbalnya, ada caramelize-nya, ada sedikit asam. Kalau di Gayo kan asamnya tinggi. Betul. Kalau yang Welirang lebih low asamnya. Untuk V60 ini apa ya? Apa maksudnya? Kita pakai metode kertas saring. Oh iya. Yang 60 berarti 60. Ya, metodenya pakai 60 derajat. 60 derajat. Oke, 60 maksudnya 60 derajat. Oke. Jadi kita pakai metode kertas saring. Itu bagi pengopi yang tidak suka ampas. Iya, betul. Nah, itu lebih disaranin ke situ. Tapi kalau yang suka ampas ya pakai kopi tubruk sebetulnya. Karena di International Cafe atau di National Cafe untuk tes cupping itu semua pakai posisi tubruk. Cuma lebih kasar sedikit untuk green size-nya. Jadi kalau biasanya kita bikin kopi tubruk kan halus. Iya. Nah, kalau untuk pertandingan itu lebih agak kasar. Kalau kamu dari apa suka, kalau kopi-kopi suka yang apa biasanya? Suka yang latte-latte. Latte yang Nah itu ada nanti. Ini menarik loh itu. Apa tadi yang karamel ada herbalnya, ada Iya, betul. Karamelnya kan kayak khasnya bukan dari Indonesia gitu loh. Kalau kayak herbal kan punya Indonesia. Iya. Kan? Jadi kayak menarik. Ya, jadi biasanya karakter kopi Jawa itu memang ada herbalnya. Di daerah tertentu kayak di Welirang sama Kawah Ijen itu hampir sama karakternya karena gini, di Kawah Ijen juga ada belerangnya. Di Welirang belerang, insya Allah cadangan belerang terbanyak di Asia Tenggara di Welirang. Makanya kenapa dinamain Gunung Welirang, itu bahasa Jawanya belerang. Jadi cadangan terbanyak dan ditambang masyarakat secara tradisional itu di Welirang. Mereka hanya pakai kaos gini, maskernya kaos gitu. Oh iya. Itu betul. luar biasa, kuat banget. Mereka pikul itu sekitar 25 kilo. Jadi belerang yang utuh yang kayak batu-batu. Batu gitu ya belerang. Itu 25 kilo dari puncak turun. Nah, itu Dan itu masih diolah lagi ya? Masih diolah lagi. Jadi ada pengepulnya lagi yang ngolah belerang itu jadi bisa digunakan. Nah, dari
dampak. Kita pernah tanya ke LIPI karena mesin roasting kita itu di-develop bareng LIPI. LIPI. Iya, jadi awalnya dulu kita kirim kopi luwak ke Jepang, kopi luwak liar karena kita tidak pelihara luwak. Oke. Jadi di kebun itu biasanya, dan luwak itu sangat pemilih tempat. Mereka akan, mohon maaf, BAB itu di tempat yang bersih. Kalau ada batu, di batu itu yang bersih. Dan kalau luwaknya yang sama, dia akan milih. Jadi kayak dia punya jamban pribadi. Oh. Jadi teman-teman sudah hafal. Sudah tahu. Ya, sudah hafal. Nah kalau tidak ada gitu berarti ada masalah dengan luwak itu, entah pindah atau mati. Oke. Jadi luwak itu pemilih, dan buahnya yang dipilih benar-benar yang matang, ceri merah. Dengan kopi ya, itu betul. merah banget itu yang dimakan. Dia tidak akan makan yang hijau atau yang kuning. Nah, kenapa mahal? Karena proses kopi luwak satu, kalau kopi luwak liar kita harus cari. Nah, yang kedua itu kan hasil fermentasi di perut luwak. Kita tidak bisa tiru. Ada teknologi yang bisa niru pakai enzim di perutnya luwak, tapi itu ya mirip aja. Mirip aja tapi. Nah, waktu itu kopi kita dikembalikan sama orang Jepang. Katanya kopinya palsu. Nah, selidik punya selidik, ternyata mereka punya alat yang mereka tahu apa kandungannya. Ternyata masih ada kandungan metal di dalam kopi kita. Metal. Artinya itu dari mana metalnya tapi ya? Dari penggorengan kita tradisional. Kita pakai wajan biasa, api, ketemu metal, ketemu kopi. Nah, kita bareng LIPI itu mendevelop 2 lapis. Jadi 2 lapis stainless. Tengahnya itu minyak yang bertahan 250 derajat. Gila. Nah, dari situ kopi kita kirim tidak ada masalah bagi orang Jepang. Akhirnya menemukan itu ya. Ya, jadi alat roasting kita waktu 2014 itu sebetulnya mau diminta Pak Dahlan Iskan untuk jadi pilot project ke plasma petani kopi. Tapi karena beliau habis itu tidak menjabat, jadi tidak berjalan. Tapi itu cukup memberi kita semangat bahwa kopi kita dari kopi terbaik, dari tempat yang terbaik, dan kita olah secara baik, insya Allah jadi kopi-kopi yang eksotik. Eksotik ya. Nah itu benar kejadiannya, kita menang waktu di festival di sini, Grand City. Kita dapat juara 3 untuk roasterinya, untuk tukang gorengnya. Ketika di Riyadh itu kita juara 3 untuk arabikanya. Itu pun kita semua tidak tahu bahwa di akhir acara sesi pameran itu ada tes cupping. Awalnya nggak tahu. Nggak tahu, KBRI tidak kasih tahu juga. Oh, memang sengaja. Nah, jadi saya hanya tinggal punya kopi segini, kalau nggak salah segini. Jadi sisa kopi tinggal segitu. Dan ini pun sudah sama pengunjung pameran sudah cium-cium, artinya apa? Sudah banyak aroma yang hilang. Betul. Saya juga berpikir kalau kita tahu ada pertandingan waktu itu, kita siapin yang khusus sudah akan di display. Itu pun kita masih menang, artinya apa? Kalau kita siapin benar, saya yakin kita dapat posisi yang lebih bagus. Karena memang sangat jarang gunung di Indonesia yang ada uap sulfurnya. Apalagi di dunia sangat jarang banget. Memang ini arahnya nanti lebih ke kopi eksotik. Jadi kopi endemik yang eksotik lah. Jadi next, nah bisa dilihat kalau Mas nanti browsing bisa lihat di ledokcoffee.com. Ledokcoffee.com webnya ya. Webnya. Nah itu sudah ada harganya, ada latar belakangnya. Jadi latar belakangnya. Oh berarti juga ada melayani penjualan untuk hanya kopi saja atau dan bagaimana? itu worldwide. Oh, ya. Jadi ada benar. 8 currency, 8 mata uang, sementara 8 karena kita masih belum kerjasama dengan mata uang asing yang lain. Benar. Tapi itu sudah cukup untuk Asia, Timur Tengah, Eropa dan Amerika. Cuma Eropa dan Amerika kita masih belum punya kerjasama dengan ekspedisi. Ya, jadi pakai fulfillment. Itu ekspor retail dan itu kemarin sudah pecah telur, artinya sudah ada transaksi ke Riyadh. Besar lagi. Nah untuk proses pengiriman dan lain sebagainya gimana tuh? Kita pakai yang ke Riyadh pakai Aramex. Jadi Aramex itu grup besarnya.
Di Jakarta ada, di Surabaya, Malang sebetulnya ada. Cuma kita langsung kirim ke Jakarta. Ini mau bikin kopi yang apa ini Kak? Yang ice caramel latte. Yang bikin best seller dari kopinya kira-kira apa? Yang bikin mungkin dari aromanya atau dari kopinya atau Itu aftertaste-nya sih biasanya. cara pembuatannya juga? Kalau Beda lagi. pembuatannya sama sebenarnya kayak apa kopi-kopi pada umumnya, ini buat espressonya dulu, buat base kopinya. Karamelnya. Itu yang saus karamel yang tadi. Iya. Mau pulang deh rasanya. Alat yang mana? Barusan lihat alatnya kopi. Ini diapain itu Mas? Nah, ini ekstraksi kopinya. Kopinya tadi bubuk guys, jadi kayak gini. Katro ya, kasihan banget gak tau. Wanginya harum. Ini setiap alat beda apa gimana ya? Beda. Ada yang manual brew, ada yang espresso base. Nah ini namanya apa Mas tadi? Ini es caramel latte. Mbaknya seneng caramel latte. Caramel latte. Kalau latte mbaknya yang suka itu. Iya. Oke. Jadi guys kopinya. Kalau mau pakai sedotan silakan. Next ini yang kedua ini apa Kak? Namanya Kak? Ini Arabica V60. Pakai media V60. Proses yang pertama itu diapain dulu? Digiling kopinya. Kopinya digiling gula. Terus dibasahin. Ini kertas saringnya biar nggak ada aroma kertasnya. Basahin pakai air panas. Bedanya sama kopi yang tadi? Oh, ini lebih ke espresso Ini bukan? metodenya aja. Oh, metode. Tapi untuk biji kopinya kita pakai Arabica, cepat Arabica. Kira-kira sejauh ini ada yang pernah komplain nggak Kak? Nggak ada untuk yang Nggak ada ya? ini. Iya. Disaring dulu guys. Sampai berapa kali itu? Ini 3 kali biasanya. Tiga Pakai kali. rasio 1:10. 1:10 itu Iya. maksudnya Kita pakai kopi 15 gram dengan air 150 gram. Oh, gitu. Perbandingannya kayak gitu berarti. Nah, ini udah tuh.